Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, ini adalah cerita si Oren dan Lala. Selamat menonton. Ini adalah cerita petualangan si Oren di kebun belakang rumah. Si Oren terbangun perlahan dari tidur lelapnya di atas sofa tua yang empuk. Sinar mentari pagi menyelinap masuk melalui jendela, menyapa bulunya yang oranye keemasan. Ia menggeliat manja, lalu melompat ke ambang jendela. Di luar, burung-burung kecil berkicau riang, terbang dari ranting ke ranting. Matanya kucing mengikuti mereka, penuh rasa penasaran. Perutnya mulai terasa lapar. Dengan langkah ringan, si Oren berjalan menuju dapur yang sunyi, berharap ada sesuatu di dalam mangkuknya. Sayangnya, mangkuknya kosong. Ia menatap pemilik rumah yang sedang sibuk menyiapkan kopi pagi. Mengeong pelan, meminta perhatian. Udara pagi yang sejuk berhembus dari arah pintu belakang. Saat pintu itu terbuka sedikit, si Oren dengan sigap menyelinap keluar, memulai petualangannya hari ini. Di halaman belakang, rumput masih basah. Ia berjalan perlahan, mengendus tanah, mencatat jejak kehidupan pagi yang baru dimulai. Langkahnya membawanya ke kebun bunga kecil. Bunga-bunga berwarna cerah bermekaran dan kupu-kupu berterbangan ke sana kemari. Salah satunya menarik perhatian si Oren. Dengan semangat, ia mulai mengejar kupu-kupu itu, melompat ke sana kemari di antara bunga. Tubuhnya lincah seperti anak kucing kecil. Kupu-kupu itu terbang tinggi, meninggalkan si Oren yang kini berdiri di tepi pagar kebun. Ia berhenti sejenak mendengar suara ayam dari rumah tetangga. Di bawah pohon mangga yang rindang, ia duduk, menjilat kakinya, membersihkan diri. Angin semilir membuatnya merasa tenang. Telinganya tiba-tiba bergerak, ada suara gemerisik di dekat semak-semak. Dengan langkah hati-hati, ia menyelinap masuk ke semak. Matanya tajam mengawasi sumber suara. Tiba-tiba, seekor kadal keluar dari lubang kecil di tanah. Si Oren langsung mengejarnya. Kadal itu berlari cepat ke belakang gudang dan menghilang di celah kayu. Si Oren berdiri mematung, kecewa namun masih penasaran. Ia naik ke atas pagar belakang dan mengintip ke halaman tetangga. Di sana, seekor kucing putih duduk tenang. Angin bertiup pelan, suasana jadi sedikit tegang. Si Oren mengeong pelan, mencoba menyapa. Kucing putih itu menatapnya sejenak, lalu perlahan mendekat. Di bawah pohon pisang yang rimbun, mereka akhirnya bertemu. Duduk berdampingan, menikmati damainya pagi bersama. Saat mentari mulai menghangat, si Oren bangkit dan berpamitan. Ia melanjutkan petualangannya ke kebun belakang. Daun-daun kering berserakan di tanah. Seekor jangkrik muncul, membuat si Oren langsung memburunya. Namun jangkrik itu lebih cepat. Ia kabur di balik tumpukan daun. Si Oren pun kebingungan sendiri, lucu dan menggemaskan. Di tepian kolam kecil, ia duduk memperhatikan ikan-ikan berenang. Suara kodok menambah suasana hening dan lembab. Ia mencoba menjilat air tapi terpeleset sedikit. Kocak, tapi ia tetap tenang. Lalu ia duduk di atas batu. Ia menjilati kakinya yang basah, lalu menguap lebar dan saatnya pulang. Jalan setapak menuju rumah terasa hangat dan damai. Si Oren berjalan pelan, sesekali melihat langit. Di teras rumah yang sepi, ia duduk memperhatikan sekitar. Lalu ia menyelinap di antara pot bunga. Di bawah bangku kayu yang teduh, ia merebahkan tubuhnya dan matanya perlahan terpejam. Angin lembut menyapu dedaunan. Suara dengkuran kecil terdengar. Ternyata si Oren mulai tertidur. Dalam mimpinya, ia terbang bersama kupu-kupu raksasa, menari di langit berwarna-warni. Di padang rumput luas penuh bunga, ia berlari mengejar cahaya, bebas dan bahagia. Tubuhnya sedikit bergerak dalam tidur.
Mimpi itu masih terasa. Matahari mulai turun, suasana sore menyelimuti rumah. Si Oren tetap tertidur nyenyak. Di dapur, pemilik rumah mulai menyiapkan makan malam. Terdengar suara mangkuk kucing digeser. Aroma makanan membangunkan si Oren. Ia bangkit dan berjalan ke dapur. Dengan mata berbinar, ia duduk di depan mangkuk. Pemilik rumah menuangkan makanan. Si Oren mengeong senang, lalu mulai makan dengan lahap sambil menggoyangkan ekor kecilnya. Selesai makan, ia berjalan perlahan ke ruang tamu. Cahaya matahari sore masuk lewat jendela. Ia melompat ke sofa dan menggulung tubuhnya. Matanya terpejam lagi. Dari jendela, langit jingga mulai berubah gelap. Dan di dalam rumah, hanya suara dengkuran kecil si Oren yang terdengar. Ia mengubah posisi tidur, lalu tenang kembali. Inilah cerita pendek si Orange. Jika teman-teman suka dengan cerita seperti ini, silahkan komen dan subscribe